Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang taksiran terbaik suatu bilangan. Kita awali dari pengertian taksiran terbaik. Taksiran terbaik yaitu memperkirakan suatu bilangan pada taksiran yang sesuai pada suatu bilangan itu. Semakin mendekati nilai sesungguhnya, semakin baik pula hasil taksirannya. Taksiran terbaik bisa digambarkan sebagai berikut. Untuk penaksiran bilangan yang memiliki angka 5, 50, 500 atau lebih, itu mengikuti taksiran atas bilangan. Dan sebaliknya mengikuti taksiran bawah. Jadi bilangan yang memiliki angka 5 ke atas itu ikut taksir atas, yang kurang dari 5 mengikuti taksir bawah. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal. Tentukan taksiran terbaik bilangan berikut, yaitu bilangan 14. 14 itu di antara 10 dan 20. Dan yang lebih dekat itu adalah ke 10. Maka taksiran terbaik dari 14 itu adalah 10. Ini kesimpulannya. Jadi, taksiran terbaik bilangan 14 adalah 10. Lanjut contoh kedua. Tentukan taksiran terbaik bilangan 28. 28 di antara bilangan 20 dan 30. Dan yang lebih dekat itu adalah 30. Jadi taksiran terbaik dari 28 itu kira-kira 30. Ya, simpulannya. Lanjut pada contoh yang ketiga. Berapakah taksiran terbaik dari bilangan 126? Nah, untuk bilangan ratusan kita bisa melakukan 2 kali taksiran. Taksiran yang pertama ditaksir ke ratusan. 126 itu di antara 100 dan 200. 126 itu lebih dekat ke 100. Ya kan? Jadi, 126 itu bisa ditaksir terbaik yaitu 100. Nah, sekarang taksiran yang kedua bisa dilakukan pada puluhan. 126 itu di antara 120 dan 130. 126 itu lebih dekat ke 130. Jadi bisa disimpulkan bahwa taksiran terbaik dari 126 itu juga bisa yaitu 130. Dari sini bisa disimpulkan bahwa taksiran terbaik bilangan 126 itu ada 2. Bisa mendekati 100, bisa mendekati 130. Namun, dari 2 terbaik tadi, manakah yang lebih mendekati pada nilai sesungguhnya? Bisa dipastikan 130. Kenapa demikian? Karena 126 ke 130 tinggal menambahkan 4. Kalau 126 mendekati 100 itu harus mengurangkan 26, lebih banyak. Jadi yang terbaik dari taksiran 126 itu adalah 130. Lanjut pada contoh keempat. Berapakah taksiran terbaik dari 457? 457 itu di antara 400 dan 500. Dan yang lebih dekat itu adalah ke 500.
Jadi taksiran terbaik dari 457 itu kira-kira 500. Selanjutnya 457 itu juga bisa ditaksir ke puluhan karena di antara 450 dan 460. Dan yang lebih dekat itu lebih ke arah 460. Hanya tinggal nambahkan 3. Jadi taksiran terbaik dari 457 itu adalah kira-kira 460. Nah, dari dua taksiran terbaik dari 457 itu diperoleh 400 dan 460. Namun manakah yang lebih mendekati? Tentunya adalah 460. Mengapa demikian? Karena dari 457 ke 460 hanya tinggal menambahkan 3. Tapi sebaliknya, kalau dari 457 ke 400 itu harus mengurangkan 57. Lebih banyak. Kita masuk pada contoh taksiran kalau bilangannya ribuan. Tentukan taksiran terbaik dari bilangan 1378. Bilangan 1378 itu berada di antara bilangan 1000 dan 2000. Dan yang lebih dekat itu adalah mendekati 1000. Jadi taksiran terbaik dari 1378 mendekati 1000. 1378 itu juga di antara 1300 dan 1400. Ya kan? Nah, yang lebih dekat kemana? Yang lebih dekat adalah ke 1400. Jadi 1378 itu juga memiliki taksiran terbaik yaitu 1400. Lanjut pada taksiran puluhannya. 1378 itu di antara 1370 dan 1380. Tentunya yang lebih dekat itu adalah ke 1380. Tinggal nambahkan 2. Kalau ke 1370 kan harus mengurangi 8 lebih banyak. Jadi 1378 itu juga memiliki taksiran terbaik yaitu 1380. Nah, dari 3 taksiran terbaik bilangan 1378 itu yang lebih mendekati pada nilai sebenarnya itu adalah 1380. Kalau ke 1000 dia masih kurang 378. Kalau ke 1400 masih kurang sekitar 22. Namun kalau 1380 hanya mengurangi 2. Inilah yang terbaik di antara yang baik. Begitulah. Nah, dari contoh-contoh taksiran terbaik tadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk melakukan taksiran terbaik itu kita menggunakan nilai satuan yang paling dekat dengan nilai sesungguhnya. Untuk itu kita akan coba terapkan taksiran terbaik dalam operasi hitung bilangan. Yang pertama, 157 ditambah 39. Ya. 157, maka nilai satuan terdekat yang kita gunakan adalah ke puluhan. Ya kan? Yang lebih mendekati ke nilai sesungguhnya kan ke nilai tempat yang paling dekat, yaitu puluhan. 157 itu berada di antara 150 dan 160. Yang lebih dekat adalah 160. 39
itu berada di antara 30 dan 40. Yang lebih dekat adalah 40. Maka disimpulkan bahwa 157 ditambah 39 itu kira-kira mendekati 200. Lanjut. Tentukan taksiran terbaik dari perkalian 168 kali 42. Ya, kita gunakan nilai satuan yang paling dekat yaitu kepuluhan. 168 itu di antara 160 dan 170. Ya kan? Nah, kita menggunakan 170 karena yang lebih dekat. 42 itu berada di antara 40 dan 50. Yang lebih dekat adalah 40. Jadi, perkalian dari 168 dan 42 itu kira-kira mendekati dari 6.800. 170 kali 40. Lanjut. Nah, sekarang ke pembagian. Ini pembagian harus paham kita menerapkan taksiran ya, jangan sampai ada yang rumit. Berapakah hasil pembagian dari 168 dibagi 42? 168 itu berada di antara bilangan 160 dan 170. Yang lebih dekat adalah 170. 42 itu di antara 40 dan 50. Nah, yang lebih dekat adalah 40. Nah, di sini harus diperhatikan. Karena di sini adalah perkiraan, maka di sini tidak mesti menghasilkan nilai pas kalau untuk pembagian. 170 itu kalau dibagi 40 itu kan mendapatkan 4 sisa 10. Ya kan? Sisanya lebih kecil. Kalau untuk menjadi 5 dia kurang 90 kan begitu. Maka itu diperkirakan itu kira-kira 4. Mudah kan? Karena taksiran tujuannya adalah untuk mempermudah. Sehingga tidak akan dijumpai dalam taksiran itu nilai pecahan-pecahan yang rumit. Karena ini untuk mempermudah. Jadi, taksiran terbaik dari 168 dibagi 42 itu kira-kira 4. Gitu. Nah, sekarang kita masuk pada soal-soal. Ini untuk menambah pengetahuan kalian supaya lebih menguasai tentang bagaimana melakukan taksiran terbaik suatu bilangan. Soal yang pertama yaitu melakukan taksiran terbaik pada bilangan puluhan. Soal yang kedua, silahkan lakukan taksiran terbaik pada bilangan ratusan. Soal yang ketiga, silahkan lakukan taksiran terbaik pada bilangan ribuan. Dan soal yang terakhir adalah silahkan lakukan taksiran terbaik pada operasi hitung bilangan. Silahkan dikerjakan dan dikembalikan di Google Classroom. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.